Dalam hidup, biasanya seseorang akan dihadapkan pada satu fase yang membuat dirinya merasa hancur. Harapan seakan tidak ada lagi. Sampai akhirnya, gak sedikit orang yang membiarkan masa depannya rusak begitu saja. Bahkan gak jarang, pikiran buat mengakhiri hidup juga terbesit untuk dilakukan. Buat kamu millennials yang sedang berada di titik terendah atau mungkin belum pernah mengalaminya, simak 6 tips ini. 1. Saat kamu merasa hancur, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Masalah yang sangat berat biasanya memang membuat seseorang jadi inferior. Kamu mulai merasa tidak berharga dan tidak memiliki siapa-siapa. Padahal meskipun saat itu tak ada seorang pun di sisimu, kamu masih memiliki Tuhan. Tuhan memahami perasaan kamu lebih dari siapapun, mendengar semua keluh kesahmu bahkan yang tidak terucap, dan akan membukakan jalan untuk setiap hambanya yang berdoa dan berusaha. Jadi, jangan merasa sendirian lagi ya. 2. Tumpahkan perasaanmu pada seseorang, kamu akan menjadi lebih lega. Tumpahkan perasaanmu kepada orang yang tepat. Orang yang mau mendengarkan ceritamu, tanpa menghakimi. Karena selain mengadu kepada Tuhan, alamiahnya manusia juga ingin mendapatkan tanggapan atau dukungan secara langsung. Mencari orang lain bukan berarti kamu menyekutukan Tuhan. Karena seringkali, salah satu bentuk pertolongannya adalah dengan mengirimkan seseorang yang bersedia mendengarkan masalah kamu dan menguatkan pundakmu. Cobalah. Kamu akan merasa jauh lebih lega. 3. Mengurung diri di rumah hanya memperparah psikologis kamu. Ayo, keluar. Perasaan sedih yang begitu mendalam seringkali membuat seseorang tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Sebagian dari kamu mungkin memilih untuk mengurung diri di rumah. Padahal, mengurung diri hanya akan memperparah keadaan kamu saja. Pikiranmu akan semakin penat. Kamu memang boleh menyediakan ruang untuk sendiri, tapi jangan lama-lama. Setelah perasaanmu lebih tenang, keluarlah. Pemandangan yang indah akan membantu menjernihkan pikiranmu. Kamu akan sadar bahwa dunia masih luas dan harapan akan selalu ada. 4. Jangan biarkan perasaanmu meredup, fokuslah pada mereka yang support kamu. Akan ada saja orang-orang yang menjatuhkan harga dirimu, entah sengaja ataupun gak sengaja. Mereka mungkin merendahkan, menghina, dan menyebarkan opini negatif yang membuat perasaan kamu hancur kembali. Kalau kamu memiliki lingkungan yang seperti ini, tinggalkan mereka. Mending, habiskan waktumu bersama orang-orang baik yang juga menjadikanmu lebih baik. Lihat sekitarmu. Selama ini, mungkin orang yang tidak kamu prioritaskan adalah orang yang sebenarnya selalu mendoakanmu dan bersedia menolong kamu. 5. Ini bukan akhir dari segalanya. Tata kembali hidupmu dengan mimpi dan plan yang baru. Luangkan waktu dan pikiranmu sejenak. Mulailah untuk menata kehidupanmu kembali dengan tujuan dan perencanaan yang jelas. Film Rudy Habibie, yang diadaptasi dari kisah nyata Profesor B.J. Habibie, menggambarkan sosok Habibie muda yang selalu berorientasi pada pemecahan masalah. Meskipun perasaannya teramat sedih, tapi beliau gak pernah lupa untuk fokus pada fakta, inti masalah, dan solusinya. Itulah yang membuat Eyang Habibie berhasil mempertahankan prestasinya yang luar biasa hingga kita semua tidak akan bisa melupakannya. Jadi, kenapa kamu tidak ikut mencobanya? 6. Tersenyumlah. Karena kamu layak menjalani hidup dengan bahagia. Psikologis akan mempengaruhi ekspresi dan anggota fisik lain. Begitu juga sebaliknya. Fisik mampu mempengaruhi psikologis. Maka selain kamu berusaha mengobati lukamu dari dalam, cobalah juga untuk mengobatinya dari luar. Tegakkan kepalamu dan tersenyumlah.
Sibukkan diri kamu dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung tercapainya mimpimu. Ikhlaskan semua yang telah lalu, nikmati dan cintai semua hal yang baru. Karena, bahagia akan menyambutmu. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi, ingatlah bahwa tidak ada masalah yang tidak mampu dipecahkan. Selama kita selalu berusaha dan berdoa, jalan akan selalu terbuka. Jadi, tetap semangat.